Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Ramadan, program kerjasama bersama Dompet Duafa Sumatera Selatan. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Doni Meilano. Jadi tema yang akan kita angkat pada Bincang Ramadan edisi hari ini Kamis 30 April 2020 atau bertepatan pada 7 Ramadan 1441 Hijriah terkait menenangkan hati saat pandemi. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Doni yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Assalamualaikum Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat dan penuh keceriaan walaupun di tengah-tengah wabah corona saat ini ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz Doni, mungkin langsung saja kita perbincangkan tema kita yang akan kita bahas pada hari ini terkait menenangkan hati saat pandemi. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa saat ini situasi corona sudah sangat mengkhawatirkan sekali khususnya di kota Palembang dan umumnya di Indonesia ya, karena sudah banyak sekali menelan korban jiwa, dan hal ini tentunya membuat dari segi mental lah, kalau kita dapat mengatakan segi mental masyarakat ini agak terganggu. Ada yang panik dan juga banyak ya, ada yang sangat takut bahkan untuk keluar rumah saja. Ini masyarakatnya tidak berani untuk bersosialisasi saja, dia juga membatasi Ustadz. Nah, dalam pandangan Islam ini bagaimana Ustadz caranya agar hati kita tetap tenang ketika menghadapi wabah pandemi corona ini? Ustadz Doni, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan. Karena kesehatan ini sangat mahal dan sangat berharga. Apalagi kita ingin melaksanakan ibadah puasa, tentu kesehatan adalah modal utama juga. Karena kalau sakit tentu kita tidak akan bisa puasa. Artinya ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama, kita syukuri kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Lalu yang kedua, kita tetap harus bergembira karena kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan ini adalah bukti keimanan kita. Walaupun di tengah-tengah kondisi wabah yang terus meluas, tidak akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita ke depan. Baik puasanya, kemudian amalan-amalan. Jadi mau ada corona atau tidak, kualitas tidak akan berkurang. Yang beda cuman tempat. Mungkin tidak bisa kita berbuka puasa, tidak bisa sholat tarawih di masjid, tadarus dan sebagainya. Ini yang masuk dalam tema kita, yaitu menenangkan hati kita di tengah. Bagi orang yang beriman, tentu ketika Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi, maka dia sangat bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Karena bagi mereka puasa bukan hanya bagaimana nih bisa buka puasa, makan yang enak di luar, bukan lagi. Maka kita ambil hikmah, tenangkan diri kita dalam puasa dalam keadaan Covid ini, kita ambil ibrah. Artinya ayo kita belajar lebih sederhana lagi. Ya kan? Sederhana berbukanya, sederhana sahurnya, ya kan, sederhana, kita tidak poya-poya, kita lebih banyak diam di rumah, kita ambil hikmahnya, akan seadanya, ya kan. Kemudian ibadah kita tingkatkan, insya Allah hati kita bisa menerima dan lebih tenang, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini
menenangkan hati saat pandemi, puasa ini merupakan ajang kita untuk mengambil hikmah ya Ustaz, untuk hidup lebih sederhana lagi, tidak berfoya-foya, dan justru harus meningkatkan ibadah, kesempatan kita ya Ustaz Doni. Betul, betul. Nah, baik Ustadz Doni, ini sedikit bercerita karena fenomena wabah corona saat ini membuat banyak juga perbedaan perbedaan sikap dari kita sesama manusia. Ada yang berpandangan bahwa corona ini tidak perlu ditakuti karena ini adalah ya memang eh, turunnya dari Allah dan harus sebagai umat Islam kita harus melawan. Nah, ini bagaimana Ustadz Doni memandang wabah corona dan pandangan terhadap orang-orang yang berpikiran seperti ini? Ustadz Doni, silakan. Baik, pendengar radio Smart FM dimanapun Anda berada, kalimat-kalimat ini sering kita dengar. Ya, kenapa kita harus takut dengan corona? Ya kan, kita harus lebih takut kepada Allah. Benar. Ya kan, secara ketakutan hanya Allah tempat kita ketakutan. Tapi ingat, ya kan, ketika wabah, ketika kemaslahatan yang harus lebih kita utamakan, maka tentu prinsip-prinsip ketakutan kita bukan di situ. Arti tidak tepat memposisikan kita, membandingkan ketakutan kita kepada Allah dengan ketakutan kita kepada corona. Maka yang pas dan yang tepat adalah kita harus menyadari bahwa hidup ini ada unsur kemaslahatan, bahwa hidup ini ada bentuk ketaatan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa, Allah katakan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Jadi ketika kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga kepada pemimpin. Maka ketika pemimpin negara memberikan satu himbauan, diperkuat para ulama kita yang jumhur, ya kan, dengan ijtihadnya, maka kita sebagai masyarakat ya harus patuh dan tunduk. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Jelas, ibadah di rumah, perintah dari ulama kita, dari MUI, ya kan? Kemudian mengganti aktivitas keagamaan sementara ini, ya bukan ditinggalkan, tapi mengganti posisi dari masjid di rumah. Saya kira tidak akan mengurangi sedikit pun kualitas, ya kan, seandainya kita menyadari bahwa takutnya kita ini bukan karena kita takut apa-apa, tapi ini adalah merupakan bentuk ketaatan, ya kan. Nah, jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebagai orang yang beriman, kita menyerahkan semuanya. Betul, ajal itu sudah ada ketentuannya. Tetapi ikhtiar sebagai manusia yang berakal wajib. Ya kan? Jadi jangan sampai kita ya tidak berikhtiar. Kita sudah jelas dan sudah tahu di situ ada virus. Daerah itu sudah zona merah, katakan seperti itu. Tanpa pengaman, tanpa ikhtiar kita ya terjun ke daerah tersebut, itu kan namanya mati konyol atau merugikan baik dirinya sendiri dan berdampak kepada orang lain, sehingga mudaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya untuk datang ke tempat tersebut. Jadi itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat. Jadi jangan kita bandingkan. Ya, jelas kita adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, Ustadz Doni, berarti dalam menghindari kemudaratan di saat pandemi corona ini merupakan suatu bentuk ketaatan ya, dapat disimpulkan seperti itu ya Ustadz Doni ya? Betul, ya kan, ketaatan. Baik. Nah, justru kalau kita tidak ikut, artinya kita malah tidak taat kan, seperti itu. Benar. Hal ini ya yang harus lebih kita edukasi kepada masyarakat zaman sekarang, karena masih banyak masyarakat zaman sekarang ini yang kalau orang Palembang ngomongnya itu tekak bantah. Ya, betul. Baik. Nah, Ustadz Doni, ini akan kita bahas di segmen kedua nanti. Kita pertanyakan dulu tapi dijawab di segmen kedua nanti mengenai saat ini kan corona di Kota Palembang sudah sangat mengkhawatirkan. Himbauan-himbauan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang. Salah satunya untuk
melakukan sholat diganti di rumah saja dan tidak dilaksanakan di masjid. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kita melihat tetap melaksanakan beribadah di masjid, dan masih ada juga masyarakat yang tidak menuruti peraturan, salah satunya physical distancing. Masyarakat tetap menghadiri acara-acara yang sifatnya kerumunan. Nah, ini bagaimana Ustadz Doni memandangnya? Apakah ini suatu perbuatan yang tidak taat terhadap pemimpin hingga menimbulkan perbuatan dosa atau seperti apa? Nah, dijawab di segmen kedua nanti Ustadz Doni ya. Dan untuk smart listener, jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Baik, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini, Kamis 30 April 2020, atau tepatnya pada 7 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih bersama Ustadz Doni Melano, masih membahas terkait menenangkan hati di saat pandemi. Dan kita masih terhubung bersama Ustadz Doni melalui via telepon. Di segmen sebelumnya tadi saya sempat menanyakan kepada Ustadz Doni, ini mengenai ketaatan masyarakat terhadap himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemimpinnya di daerah tersebut. Salah satunya di Kota Palembang. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah Kota Palembang sudah sering menghimbau kepada masyarakat Palembang untuk menerapkan social distancing, beribadah di rumah saja dan beraktivitas di rumah saja kalau tidak terlalu penting. Nah, hukumnya seperti apa sih kalau kita sebagai masyarakat masih tidak mentaati himbauan dari pemerintah Kota Palembang terkait aturan-aturan untuk penanggulangan corona? Silakan Ustadz Doni. Baik, pendengar radio yang berbahagia dimanapun Anda berada pada saat ini. Pertama, kita harus melihat kita ini ada namanya ulama dan umaroh. Antara ulama dan umaroh itulah sebagai patokan dasar kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita sepakati dulu itu. Maka ketika ulama mengurusi hal-hal yang sifatnya ibadah, yang sifatnya kegiatan keagamaan, dan umaroh menyelenggarakan, mengurusi persoalan negara dan kepemerintahan, maka kedua-duanya ini harus berjalan dengan baik, berjalan dengan selaras. Nah, ketika ada persoalan yang kita hadapi sebagai masyarakat yang kaitannya dengan agama, pasti umaroh akan menyerahkan kepada ulama, atau dalam hal ini legalitasnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, ketika satu kesepakatan disampaikan, ya kan, artinya berbentuk fatwa, maka sebagai masyarakat yang beragama Islam, khususnya dalam hal ini, ya kan, patokannya adalah fatwa ulama, walaupun fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Maka yang punya hak untuk berijtihad itu perwakilan sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, kita serahkan kepada ulama. Karena ulama di situ bukan satu orang, tetapi ulama yang mewakili dari beberapa elemen, dan mereka berijtihad. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya bukan serta-merta mereka kumpul lalu mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan himbauan. Mereka kaji dari sisi hukum, mereka kaji dari sisi sosiologisnya, dari sisi politisnya, dari sisi ekonomisnya, dikaji semua sehingga komprehensif dari sebuah keputusan itu yang disebut dengan jumhur ulama. Walaupun saya sangat yakin ada juga ulama-ulama dalam komponen tersebut mungkin tidak sepakat atau kurang sepakat. Tetapi ketika sudah dikeluarkan fatwa, ini satu kesepakatan bersama. Biasa dalam hal ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama biasa. Tetapi ketika sudah dikeluarkan, maka ini satu suara yang bulat dan harus kita patuhi. Itu. Baik, tentunya berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang dalam hal untuk beribadah di rumah saja, untuk penerapan physical distancing, ada peran ulama ya, Ustadz Donia, di belakang itu ya, Ustadz ya? Ya, pasti. Pasti. Karena
keputusan tersebut harus ada ulamanya yang memberikan saran dan masukan. Baik, nah Ustadz Doni, kita bercerita lagi terkait bagaimana cara kita menenangkan hati di saat pandemi. Nah, pada bulan puasa tahun ini tentunya ini merupakan peluang lah kalau dapat dikatakan ya sebagai umat Islam di seluruh dunia karena mengurangi aktivitas di luar rumah bahkan memperbanyak aktivitas di dalam rumah. Tentunya hal ini merupakan peluang ya bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah. Kira-kira ada nggak amalan-amalan yang khusus yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim di seluruh dunia, Ustadz Doni, dalam masa pandemi saat ini? Jadi kita ambil hikmahnya dengan kita banyak di rumah di bulan Ramadan karena virus ini, kita harus ambil hikmah. Artinya kita lebih fokus kepada ibadah. Amalan-amalan apa saja sangat banyak. Ya kan? Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Karena ibadah puasa ini kata Rasulullah SAW, ya kan? Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga. Ya kan? Wa ghuliqat abwabun nar. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan Allah belenggu setan. Hadis riwayat Muslim. Ini artinya keberkahan bulan Ramadan ini sangat berlipat-lipat. Ngajinya kita di bulan Ramadan tentu berbeda, ya kan? Mengaji di bulan-bulan di luar Ramadan. Berzikirnya kita, bersedekahnya kita, ya kan? Belajarnya kita, ya. Jadi sangat pas saya kira. Inilah hikmah terbesar bagi kita umat Islam, ya. Di tengah-tengah bulan puasa kita disuruh untuk stay in home atau berdiam di rumah. Banyak hal kita lakukan. Ya, mulai dari mungkin sahur, nanti setelah sahur mungkin kita tidak lagi keluar subuh-subuh itu kan. Nah, jadi kita lebih banyak tadarus. Habis tadarus kita sholat duha di rumah. Habis sholat duha kita mengaji, berzikir, ya kan. Jenuh kita nonton. Kita buka video-video kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah perjuangan Islam, ya kan? Lalu kita tidur mungkin, setelah itu sholat zuhur, ya, lalu kita berzikir lagi, menghatamkan Al-Quran saya kira. Ya, karena kita berdiam di rumah, tidak ada aktivitas lagi di luar rumah, itu bisa tamat Al-Quran. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali, karena tidak ada kegiatan lagi. Kita berdiam diri, kita kesempatan untuk mau belajar, ya kan? Kesempatan untuk kita kaji. Kalau kita jenuh baca buku, kita nonton video zaman sekarang. Ya kita tinggal buka YouTube bagaimana sejarah-sejarah Islam, ya kan? Jadi di sini pertama kita meningkatkan ibadah. Yang kedua kita meningkatkan keilmuan kita. Ya, kalau selama ini mungkin kita sibuk di rumah, di luar dengan aktivitas kerja dan sebagainya, di rumah kita belajar bagaimana mengkaji, ya kan, mengaji Al-Quran, hukum tajwidnya, belajar fikih. Ini hikmah yang harus kita ambil, ya kan. Jadi jangan sia-siakan. Kita belum tentu ketemu lagi, ya kan, bulan Ramadan yang bisa stay in home, bisa berdiam di rumah. Jadi ini hikmah, walaupun mungkin penghasilan kita berkurang. Jelas, inilah Ramadan mengajarkan kita bersabar. Tidak bisa mungkin yang biasanya jualan di pasar beduk, ya mungkin tidak bisa lagi. Ya, penghasilan jadi berkurang. Tukang parkir biasanya rame, ya, parkir di masjid, parkir di pasar, meningkat omset, tidak bisa lagi. Ya, jualan pun begitu. Ya, apalagi Palembang masuk zona merah. Walau alam kapan PSBB itu diterapkan, tapi skemanya sudah mulai diterapkan. Nah, ini apa artinya? Di sisi lain, dari sisi ekonomi kita jatuh. Dari sisi ekonomi kita mungkin tidak bisa seperti tahun-tahun meraup keuntungan yang dagang baju, keuntungan yang jualan ayam, jualan daging, tapi ada hikmah. Kita bisa lebih khusyuk beribadah di rumah. Itu hikmah terbesar. Masya Allah Ustaz, ini berarti tidak ada alasan lagi kepada seluruh umat muslim ya di seluruh dunia untuk tidak dapat meningkatkan amalan ibadah di tengah masa pandemi corona, karena waktu di rumah ini lebih banyak untuk puasa pada tahun ini ya Ustaz ya.
Baik, Ustadz Doni, kita jeda dulu untuk segmen selanjutnya. Dan Smart Listener jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.